Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lucy Lestari. Oke, pada pertemuan kali ini kita tidak akan belajar atau membahas materi, melainkan pada pertemuan kali ini kita akan mereview materi yang sudah kita pelajari di bab 11 ya kemarin, tentang adab membesuk orang sakit. Oke. Kemarin itu saya sudah membuat soal terkait dengan review materi bab 11. Nah, sekarang saya akan login karena kemarin saya membuatnya memakai Sokratif. Nah, sekarang saya mencoba akan untuk login. Sekarang kalau kita mau login, kita harus login ke yang ini ya. Kita ketik Sokratif, terus masuk di situ dan login. Oke. Setelah di login, ini ROM name, ini ROM yang sudah saya buat ya. Untuk Ananda sekalian, kalau ingin mengerjakan berarti harus masuk ke ROM saya dulu atau menggunakan ROM guru-guru lain. Sebentar, katanya kurang tepat. Mari kita lihat dulu ya. Oh iya, 96 ya, bukan 19. Oke, sekarang di sini kita Ananda bisa masukkan nama Ananda sekalian. Misalkan kita tulis nama saya ya, Lucy Don. Oke, sekarang kita akan menjawab. Nah, hak orang muslim atas muslim lainnya adalah. Nah, kemarin sudah kita bahas ya, kalau hak muslim terhadap muslim lainnya itu ada 5. Yakni ada apa saja? Yang pertama itu menjawab salam, kemudian menjenguk orang sakit, memenuhi undangan, mengantarkan jenazah, dan yang terakhir itu adalah mendoakan orang yang bersin apabila orang tersebut membaca hamdalah. Nah, dari 5 opsi ini berarti yang benar adalah C ya, menjenguk orang sakit. Oke. Nah, selanjutnya dalil nakli menjenguk orang sakit disampaikan oleh ini. Kemarin itu ada hadis yang menyebutkan bahwa itu tadi yang saya bacakan tadi, hak seorang muslim atas muslim lainnya gitu ya. Nah, itu diriwayatkan oleh siapa? Oleh Imam Tirmizi. Oke. Selanjutnya adalah tata cara menjenguk orang sakit. Perlu ini ya, kurang hurufnya. Perlu diperhatikan agar orang yang sakit merasa kira-kira gimana? A. Nyaman, B. Damai, C. Bahagia, D. Aman, E. Sentosa. Nah, sesuai yang sudah kita pelajari kemarin, ketika kita ingin melihat orang sakit atau menjenguk orang sakit, maka kita harus menyesuaikan waktu sesuai dengan kenyamanan dari orang yang sakit. Jangan sampai kita karena kedatangan kita itu mengganggu jam-jam istirahatnya orang sakit tersebut, sehingga nanti atas kedatangan kita bukannya makin sembuh, saudara yang kita jenguk itu malah makin sakit gitu ya. Berarti jawabannya itu adalah A. Orang yang sakit merasa nyaman. Oke, bisa kita submit. Nah, selanjutnya itu ada Allah Subhanahu wa taala menjanjikan titik-titik bagi orang yang mau menjenguk orang sakit. Apa yang dijanjikan oleh Allah? A. Pahala, B. Hadiah, C. Dosa, D. Harta, E. Azab. Ini tidak perlu dibingungkan lagi ya, sudah jelasnya. Jawabannya itu adalah A. Pahala. Mengapa demikian? Karena menjenguk orang sakit itu adalah salah satu amalan yang baik, amalan
yang dianjurkan begitu. Nah, apabila kita melaksanakan anjuran ini, maka kita itu sudah termasuk orang-orang yang melakukan amalan soleh. Orang yang melakukan amalan soleh maka akan diberikan pahala oleh Allah. Allah sudah menjanjikan pahala bagi orang-orang yang beramal soleh. Oke, berarti jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya salah satu adab menjenguk orang sakit adalah. Nah, adab menjenguk orang sakit ini ada apa aja kemarin? Mari kita baca opsinya terlebih dahulu ya. A. Memandang dengan pandangan yang tajam. Apakah boleh seperti itu? Kita memandang dengan pandangan yang tajam? Tentu tidak. Nanti takutnya orang yang kita jenguk itu malah kayak ketakutan gitu. Kenapa ditatap dengan tajam, malah merasa terancam begitu. Sedangkan dia sakit tidak bisa apa-apa. Nah, selanjutnya mendoakan untuk kesembuhan orang yang sakit. Nah, ini bisa mendoakan itu salah satu hal-hal yang dianjurkan saat kita menjenguk orang sakit. Oke, berarti yang B ini kita keep dulu ya. Kita lanjutkan, coba baca yang C. Mengabaikan waktu dan situasi kondisi ketika hendak menjenguk. Nah, jika kita mengabaikan waktu itu sangat tidak baik. Yang mengapa demikian? Karena dikhawatirkan ketika kita datang bertamu kepada rumah orang yang sakit, itu akan mengganggu jam-jam istirahatnya. Maka kita tidak boleh mengabaikan waktu dan situasi kondisi. Jika kita hendak melakukan atau membesuk orang sakit, maka kita harus sangat perlu memperhatikan waktu dan situasi kondisinya. Berarti yang C ini tidak benar ya. Selanjutnya ada D. Menjawab salam sambil mengulurkan tangan dengan ramah. Menjawab salam sambil mengulurkan tangan dengan ramah. Ketika kita ingin memang menjawab salam itu adalah sebuah kewajiban. Namun ketika kita yang datang menghampiri orang yang sakit atau kita yang membesuk orang sakit, otomatis kita yang datang, kita yang mengucapkan salam. Jadi yang D ini juga kurang tepat. Oke, yang E itu mengabaikan kondisi orang yang sedang sakit. Nah, ini apalagi ya, ini sangat tidak boleh. Karena saat kita mengunjungi orang sakit, maka kita tidak boleh mengabaikan kondisinya. Kita harus sangat memperhatikan kondisi orang yang sakit tersebut, sehingga ketika kita membesuk itu tidak malah mendatangkan penyakit baru untuk orang yang sakit tersebut. Nah, dari opsi ini berarti sudah jelas ya, jawabannya adalah B. Oke, benar ya. Selanjutnya itu adalah hal yang perlu dijaga saat menjenguk orang sakit adalah, hal yang perlu dijaga katanya. Mari kita lihat opsinya. Yang pertama A. Mendoakan untuk kesembuhan orang yang sakit. Bisa kita keep ya, mendoakan untuk kesembuhan orang sakit itu adalah hal yang dianjurkan. Oke. Selanjutnya mendoakan orang yang sakit dengan suara yang keras itu sebaiknya jangan, karena dikhawatirkan ketika kita mendoakan orang yang sakit dengan suara yang keras itu malah bukannya bagaimana? Takutnya malah mengganggu keluarga yang ada di dalam rumah tersebut begitu. Dengan kita misalkan mendoakan, ya Allah semoga teman saya cepat sembuh, dengan teriak-teriak begitu. Nah, itu otomatis akan mengganggu orang-orang ada di sana begitu. Cukup kita melakukan doa atau mendoakan kesembuhan teman kita, saudara kita dengan doa yang ikhlas, doa yang tulus di dalam hati begitu. Selanjutnya C itu ada santun dan menjaga pembicaraan agar tidak menyinggung. Nah, ini juga ya, saat kita ini juga benar. Santun dan menjaga pembicaraan agar tidak menyinggung. Kalau tadi kan pertanyaan hal yang perlu dijaga. Hal yang perlu dijaga berarti santun itu perlu dijaga, menjaga pembicaraan agar tidak menyinggung, agar tidak melukai hati orang yang sakit dan keluarga si sakit begitu. Berarti kita keep jawaban C. Oke. Yang D, berpakaian indah dan bagus agar terlihat elegan. Nah, saat kita datang mengunjungi orang sakit, memanglah sudah sepatutnya kita memakai pakaian yang sopan dan rapi, tapi tidak harus dengan berpakaian yang indah, yang mahal begitu ya, sehingga terlihat elegan. Itu tidak perlu, cukup dengan sopan dan rapi. Oke, berarti yang D itu kurang tepat. Selanjutnya ada E. E itu membawa buah tangan banyak dan mahal untuk orang sakit. Membawa buah tangan ini ya kalau memang kita mampu itu memang bagus.
Tapi kalau membawa buah tangan banyak dan mahal dan takutnya itu membebani orang yang membesuk orang sakit ini, maka tidak perlu. Cukup membawa hal-hal yang sederhana saja yang sekiranya sesuai dengan ekonomi kita yang ingin menjenguk saudara kita. Oke, dari opsi ini berarti jawaban yang paling tepat adalah C, yakni santun dan menjaga pembicaraan agar tidak menyinggung. Oke, kita submit, kita lihat jawabannya. Ya, berarti jawabannya benar. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Meminta untuk bersabar merupakan titik-titik untuk orang sakit. Nah, kita lihat ya, meminta untuk sabar merupakan titik-titik untuk orang sakit. A, motivasi, B, harapan, C, doa, D, nasihat, E, perintah. Kalau meminta berarti itu kita sama kayak berharap ya. Berarti ini adalah harapan untuk meminta untuk bersabar merupakan harapan untuk orang sakit. Atau nasihat juga masuk ya. Coba kita klik yang D, kira-kira benar atau tidak? Menurut saya D ini jawabannya, nasihat. Oh iya benar, meminta untuk bersabar merupakan nasihat untuk orang yang sakit. Oke, benar ya jawabannya. Selanjutnya nomor 8, hikmah menjenguk orang sakit adalah A, meningkatkan kesadaran untuk selalu berbuat kebaikan kepada sesama. Meningkatkan kesadaran untuk selalu berbuat kebaikan kepada sesama, benar ya. Berarti kita keep dulu. Oke, mana tahu ada jawaban yang lebih tepat lagi. Coba kita baca opsi selanjutnya. Yang B, menjenguk orang sakit tidak menyadarkan diri bahwa kesehatan itu sangat berharga. No, ini tidak jawaban ya. Karena menjenguk orang sakit itu akan menyadarkan diri bahwa kesehatan itu sangat mahal dan sangat berharga. Berarti karena adanya mengandung kata tidak, ini jawaban B kita tidak bisa terima. Jawaban B ini adalah salah. Selanjutnya yang C, menjenguk orang sakit berarti memetik buah-buah azab dan dosa. Ini juga kurang tepat ya. Saat kita menjenguk orang sakit itu bukan berarti kita memetik buah azab dan dosa, tetapi kita melakukan amal yang soleh, amal yang baik. Itu berarti yang C juga tidak tepat. Selanjutnya yang D, menjalin perdebatan antara yang sehat dan yang sakit. Ini sangat tidak boleh ya menjalin perdebatan. Sudah jelas orang yang kita kunjungi itu adalah orang yang sakit. Kemudian kita ajak debat. Nah, itu akan membuat orang yang sakit tersebut semakin sakit. Jadi tidak usah mengajak debat orang yang sedang sakit. Oke, yang D ini berarti kurang tepat. Selanjutnya yang E itu adalah menggugurkan kesadaran peduli terhadap sesama manusia. Nah, ini juga kurang tepat ya. Mengapa demikian? Karena hikmah dari menjenguk orang sakit ini adalah meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap sesama manusia. Oke, dari opsi ini berarti jawaban yang tepat adalah A, meningkatkan kesadaran untuk selalu berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Oke, jawabannya benar ya. Selanjutnya, orang yang menjenguk orang sakit akan didoakan oleh titik-titik malaikat. Nah, ini sudah kita bahas juga kemarin ya, bahwasanya orang yang menjenguk orang sakit itu akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Oke, jawabannya benar. Oke, selanjutnya soal berikutnya itu ada sebelum menjenguk orang sakit kita harus berniat dengan apa? Dengan ikhlas. Ini sudah sangat jelas ya, tidak perlu dibahas lagi. Jawabannya ikhlas. Apapun yang sedang kita kerjakan, baik itu menjenguk orang sakit, kita dalam beribadah lainnya, sholat, mengaji, bersedekah, apapun ibadah yang sedang kita lakukan itu harus dilakukan dengan niat yang ikhlas, tidak boleh dengan niat yang pamrih, apalagi sombong gitu ya. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan saat akan menjenguk orang sakit adalah
A. Penampilan, B. Pakaian, C. Adab atau tata cara, D. Transportasi, E. Buah tangan. Ini sudah sangat jelas juga ya. Ketika kita ingin menjenguk orang sakit, yang perlu diperhatikan adalah adab-adab dalam membesuk orang sakit, sebagaimana yang sudah kita bahas minggu lalu. Atau tata cara bagaimana kita mengunjungi orang sakit, apa-apa hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Oke. Kita coba submit, jawabannya ya benar ya. Selanjutnya, mensyukuri nikmat merupakan salah satu titik-titik menjenguk orang sakit. Mensyukuri nikmat merupakan salah satu titik-titik menjenguk orang sakit. A. Pedoman, B. Penjelasan, C. Hikmah, D. Dalil, E. Adab. Apa ya kira-kira? Nah, jika mensyukuri nikmat merupakan salah satu, ini ketika kita menjenguk orang sakit, maka kita menjadi lebih bersyukur, menjadi hamba yang lebih mengingat Tuhan, mengingat mahalnya kesehatan itu. Maka di sini bisa kita simpulkan bahwa mensyukuri nikmat merupakan salah satu hikmah menjenguk orang sakit. Berarti jawabannya adalah C. Oke, jawabannya benar ya. Selanjutnya, yang nomor 13. Menyadari bahwa kesehatan itu penting merupakan hikmah menjenguk orang yang sakit. Orang sakit yang berkaitan dengan titik-titik. Ini keliru ya. Maksudnya ini A. Allah itu maksudnya opsinya. Oke, tapi karena opsinya sudah ada 5, berarti kita hapuskan saja yang Allah ini. Menyadari bahwa kesehatan itu penting merupakan hikmah menjenguk orang sakit yang berkaitan dengan A. Sosial, B. Rasa, C. Diri sendiri, D. Malaikat, E. Makhluk lain. Karena menjenguk orang sakit itu adalah terjadinya hubungan silaturahmi antara si A dan si B, atau antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Berarti ini adalah bentuk dari sosial. Oke, coba kita jawab. Menyadari, kurang benar ya. Menyadari bahwa kesehatan itu penting merupakan ini katanya tadi kata kuncinya itu menyadari bahwa kesehatan itu penting merupakan hikmah. Berarti itu untuk diri sendiri ya, karena diri sendiri nanti akan merasakan ini hikmah daripada menjenguk orang sakit itu. Dia akan menjadi lebih sadar diri akan kesehatan itu, dan dia akan lebih menjaga pola kehidupan sehatnya, begitu ya. Selanjutnya ada agama Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah dan dengan apa? Manusia dengan Allah dan manusia dengan alam. Oke, benar ya. Selanjutnya adalah salah satu hak yang dimiliki oleh umat Islam terhadap umat Islam lainnya adalah ini sebagaimana hadis riwayat Tirmizi tadi yang sudah kita bahas juga di soal nomor 1, yakni adalah menjenguk orang sakit. Oke, jawabannya benar. Oke, kita sekarang bisa lanjut ya di nomor 16. Melarangnya berharap kematian, dan ucapkanlah semoga Allah memberikan yang terbaik buatmu. Kalimat tersebut merupakan salah satu A. Hikmah, B. Adab, C. Aturan, D. Dalil, E. Pengertian menjenguk orang sakit. Ini adab ya. Semoga Allah memberikan yang terbaik buatmu. Ini memberikan motivasi berarti. Di adab menjenguk orang sakit itu kita juga harus memberikan motivasi kesehatan untuk orang tersebut, agar dia tetap semangat untuk melewati masa-masa sulitnya dan semangat untuk bisa sembuh. Selanjutnya nomor 17 itu adalah kesehatan adalah sesuatu yang A. berharga, B. mudah dicari, C. sulit dicari, D. murah harganya, E. sederhana. Kesehatan adalah sesuatu yang berharga. Oke, jawabannya adalah A. Oke, benar ya. Selanjutnya, mendapatkan pahala merupakan hikmah menjenguk orang sakit yang berkaitan dengan pahala, berarti dengan Allah. Oke, tidak ada
Ini sepertinya maaf, ini jawaban yang salah. Bukan, jawaban sebenarnya itu adalah Allah, bukan sosial. Karena di sini ada kata kuncinya adalah pahala. Pahala itu adalah hubungannya dengan Allah. Manusia tidak tahu menahu tentang ukuran seberapa Allah mau memberikan pahala atau dosa kepada seorang hambanya. Oke, ini jawabannya Allah ya, bukan sosial. Oke, selanjutnya bacaan talqin yaitu bentuk dari kesaksian, yaitu la ilaha illallah. Coba kita periksa ya, jawabannya la ilaha illallah. Oke, selanjutnya soal terakhir ya. Hal yang perlu dilakukan jika ingin menjenguk ke rumah adalah A. Meminta disiapkan makanan. Ini tidak boleh sekali ya. Tidak boleh ketika kita ingin menjenguk orang sakit malah memberatkan orang yang keluarga si sakit, tidak boleh. Kemudian minta izin tuan rumah. Nah, ini sangat dianjurkan untuk meminta izin terlebih dahulu karena agar kedatangan kita ke sana itu tidak mengganggu tuan rumah dan si sakit. Oke, tapi kita keep dulu, kita baca opsi selanjutnya, yakni memakai pakaian yang bagus. Ini juga disunahkan, tidak begitu dianjurkan, pokoknya sopan begitu ya ketika kita ingin menghadiri rumah saudara kita, tidak harus dengan yang bagus, yang mahal begitu. Selanjutnya mengajak teman-teman, ini boleh juga, tapi lebih diutamakan minta izin tuan rumah dulu, karena tak dikhawatirkan mengajak teman nanti juga rumahnya mana tahu tidak bisa menampung banyak orang begitu ya. Selanjutnya membawa makanan atau buah tangan, ini juga boleh, tapi tidak begitu yang perlu begitu ya. Itu bisa kondisional, menyesuaikan. Sedangkan meminta izin tuan rumah itu masih menjadi poin penting. Oke, kita coba submit. Nah, jawabannya benar ya. Oke, sudah selesai. Skornya 22. Oke, selesai. Sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.